Nah, apakah hikayat itu? Hikayat berarti seni bercerita. Apa yang diceritakan adalah cerita tentang sejarah. Tapi akhir-akhir ini saya sudah mulai memasuki, saya rasa-rasa ketika saya bercerita, bukan hanya saya berinteraksi dengan penonton saya, tapi juga saya berinteraksi dengan alam sekitar saya, juga berinteraksi kepada yang Maha Kuasa. Kalau saya sebetulnya sederhana aja ya, ingin memperkaya imajinasi anak bangsa, begitu. Ingin memperkaya imajinasi umat manusia, itu saja begitu. Supaya kita saling enak berkomunikasi, bisa saling kenal satu sama lain, tidak berkonflik satu sama lain, begitu. Hidup kita saling bersahabat. Assalamualaikum. Kawan-kawan semua, di mana saja Anda berada. Salam, salam, salam mulia, semua manusia, semua mulia. Semua kita, semua manusia, semua kita mulia. Dengan bismillah jinolon pupun lun lake ampun simbarang dosa kepada Allah yang pejud alam ban sigom donya. Diciptakan laut sama darat. Tuhan yang menciptakan laut dengan darat. Bersyukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, yang telah menciptakan anak-anak dengan orang tua. Ini anak-anak, ini orang tua. Nah, yang telah menciptakan pohon dan hewan, yang telah menciptakan air dan tanah, yang telah menciptakan api dengan angin. Pria berpostur kecil yang nampak bersahaja sedang bersenandung di tengah keramaian. Agus Nur Amal namanya. Beliau adalah seorang penutur hikayat tradisional asal Aceh yang namanya lebih dikenal dengan epitel panggung PM Toh. Kala tsunami Aceh menghantam, PM Toh mengambil perannya sebagai seniman dengan menampilkan pertunjukan di tiap-tiap kamp pengungsian dengan tujuan untuk mengobati luka traumatis para korban terdampak bencana, atau yang lebih dikenal dengan sebutan traumatic healing. Tujuan mulianya dalam berhikayat ialah untuk menjaga tradisi Aceh sambil beribadah. Sebab baginya menyampaikan cerita adalah menyampaikan kebenaran, sesuatu yang bersifat keilahian. Dengan rasanya manusia mampu melihat dengan hati. Kadang-kadang terasa benci, kadang-kadang ada rasa rindu, kadang-kadang ada rasa sesal, kadang-kadang ada pula rasa sedih. Kadang-kadang pula ada rasa gembira, bersenang hati walaupun singkat dia terasa.
Namun jika bersedih bisa berminggu-minggu lamanya. Itu saja singkat perkenalan cerita kita. Semoga Anda semua berbahagia. Dung dara dang dang tega daga dung dang dung ateng ateng tung. Dung dara dang dang tega daga dung dang dung ateng ateng tung. Dung dara dang dang tega daga dung dang dung ateng ateng tung. Dung dara dang dang tega daga dung dang dung tung tung tung. Obrol Obsesi hari ini kita ada di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Anjungan Aceh. Kita akan ngobrol bareng dengan seseorang yang sangat spesial yang akan ngajarin kita cara berhikayat, yaitu Bapak Agus Nur Amal. Pak Agus, Ya. apa kabar? Kabar baik. Selamat siang Pak Agus. Selamat Uro kalau iya. bahasa Aceh. Iya. Alhamdulillah kita ketemu ya. Ya Pak Agus, kita terima kasih sekali. Hari ini sudah diberikan kesempatan tim Obrol Obsesi boleh berdiskusi, ngobrol-ngobrol bareng Pak Agus, belajar dari Pak Agus. Ini kita di belakang ada rumah tradisional Aceh, Pak Agus ya. Kita mungkin ngobrol lebih lanjut di atas kali ya. Boleh kita Iya. masuk. Ini rumah tradisional Aceh, rumah perempuan ini. namanya. Rumah perempuannya. Rumah Ino. Rumah Ino. Ya. Oke. Kita masuk ke dalam saja sambil Mari, ngobrol. mari. Ayo, ya. Pak Agus, kita Ya. sudah ada di dalam rumah adat Aceh. Betul. Nama panggungnya Pak Agus, PM Toh. Iya. Dari mana nama itu berasal Pak Agus, PM Toh ini? Ini memang banyak sekali yang tanya nih, kenapa pilih nama PM Toh kan? Karena nama bis itu Pak Agus ya, Betul. kalau saya Google. Betul. Memang itu nama perusahaan bus ya, perusahaan motor transport onder Neyman Hasan. Jadi perusahaan Belanda, kemudian dibeli oleh pengusaha Aceh tahun-tahun 1000, masih perang dengan Belanda ya, masih perang dengan Belanda. Nah, jadi kenapa dinamakan PM Toh? Ini ceritanya panjang juga ini ya. Jadi dari guru saya dulu, guru saya itu namanya almarhum Tengku Haji Adenan PM Toh, ya, Tengku Haji Adenan begitu. Nah, tahun-tahun 60-an ketika beliau berhikayat dari kampung ke kampung begitu ya, itu masih menggunakan hidung merah clown itu, yang ada apa namanya periwitannya di dalam mulut, itu suka sambil dia berhikayat, dia meniru suara klakson bus PM Toh. Kalau sekarang tolalet namanya begitu ya, tolalole lolalet gitu, tolalole lolalet. Nah, kebetulan orang Aceh memang suka memberikan julukan pada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang unik lah begitu. Nah, ketika Tengku Haji Adenan bercerita, berhikayat, orang Aceh bilang, "Hei, lagi PM Toh," begitu. Seperti PM Toh ininya, apa klaksonnya. Maka kemudian Tengku Adenan dibilang Tengku Adenan PM Toh begitu. Nah, karena saya belajar dengan beliau, maka saya juga menurunkan atau mengikuti nama PM Toh begitu. Ternyata dari situ. Dari sejarahnya ya. Iya. Sejarahnya dari situ. Nah, kalau kita masuk ke apa namanya istilah hikayat ini, Pak Agus. Apa sih sebenarnya hikayat ini gitu kan? Artinya kita pernah sering kali kita dengar, oh ada dongeng, ada fabel, ada macam-macam kan, ada apa mitos segala macam gitu kan, bentuk-bentuk cerita. Iya. Pertama kata hikayat itu sendiri ya. Hikayat itu kan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjelaskan sebuah cerita, katakanlah begitu, dengan menggunakan kata hikayat. Hikayat itu sendiri konon berasal dari bahasa Arab begitu ya. Nah, jadi hampir seluruh Nusantara mengucapkan untuk suatu tradisi bercerita itu disebut hikayat begitu. Baik di Melayu, juga di Kalimantan, juga di Sulawesi, juga beberapa kali disebut hikayat. Nah, apakah hikayat itu? Hikayat berarti seni bercerita. Apa yang diceritakan adalah cerita tentang sejarah seseorang misalnya, sejarah suatu keluarga, sejarah terbentuknya sebuah kampung, sejarah terbentuknya suatu peristiwa yang menghebohkan pada waktu itu, atau cerita mengenai
benda-benda bersejarah, batu-batu, mengenai gunung, segala macam cerita itu disebut hikayat begitu. Oke. Jadi hikayat adalah seni menyampaikan cerita tersebut seperti Betul, itu kira-kira betul, ya. betul. Apakah dalam setiap orang yang berhikayat itu selalu ada iramanya seperti itu? Karena hikayat di zaman dulu kan belum ada radio ya. Ya. Nah, belum ada radio, yang jadi radio itu adalah mulut sendiri begitu. Nah, supaya si penghikayat ini enak didengar oleh orang lain, pendengarnya, maka dilantunkanlah, dibuat irama dia begitu. Jadi kalau istilah lain dari hikayat itu adalah radio batok. Radio batok. Batok itu kira kosong, batok kosong begitu. Tapi begitu dipukul bunyinya nyaring begitu. Nah, itulah bercerita sambil bersenandung supaya enak didengarnya begitu. Ya, ya. Yang menjadi khas dari hikayat Pak Agus ini apa sebenarnya? Ciri khasnya sekali. Nah, kalau ditanya ciri khas, saya kira pertama memang karena saya melantunkan sambil bercerita kan. Para penonton yang budiman, semoga sehat walafiat. Nah, misalnya begitu, jadi dilantunkan begitu. Kedua, karena saya menggunakan alat-alat peraga yang alat-alat peraga rumah tangga, ada gayung, ada setrika, ada baskom. Pokoknya segala alat-alat rumah tangga itu saya gunakan untuk alat bercerita saya. Itulah dua hal ini yang unik. Begitu. Kenapa Pak Agus? Idenya muncul dari mana ketika menggunakan alat-alat rumah tangga ini? Sastra tutur itu kan menimbulkan imajinasi pada penonton, si pendengarnya. Nah, saya menangkap poin imajinasi itu. Nah, suatu kali saya sedang berlatih di belakang rumah Tengku Haji Adenan, siang-siang saya lihat anak-anak bawa main-main sendal mereka ditarik tali kayak kapal, kayak mobil-mobilan begitu. Saya bilang, nah ini. Cocok ini sambil pendekatan ini. Jadi menggunakan barang-barang keseharian, tapi dipergunakan dengan secara imajinatif. Nah, itulah akhirnya saya mempergunakan benda-benda begitu. Dan sebagai seorang penghikayat, artinya Pak Agus harus bisa mampu untuk menuntun imajinasi dari si pendengar. Iya, persis. Iya kan? Bapak kira-kira ada maksud seperti ini, artinya Bapak harus menceritakan sedemikian rupa supaya imajinasi mereka terarahkan. Iya, persis begitu. Dan itu sangat susah sekali, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita sebagai tim leader di sebuah organisasi gitu ya, untuk menuntun imajinasi orang supaya sama visinya itu susah sekali, Pak. Ya, maka itu saya mempergunakan barang-barang keseharian begitu sebagai pintu masuknya untuk membuka imajinasi orang sehingga begitu. Relevan, Pak ya. Iya, begitu. Dan imajinasi itu sesuatu yang sederhana aja sebetulnya, tapi lucu. Begitu. Kapan sih, Pak, pertama kali Bapak mulai berhikayat? Pertama kali banget. Pertama kali itu saya ingat tanggalnya itu 23 Juli 1991 di Anjung Monmata di Gubernur Banda Aceh, di kantor Gubernur Banda Aceh. Pendopo Gubernur. Itulah pertama kali saya berhikayat begitu. Setelah saya berlatih dengan Tengku Adenan. Baik, itu pertama kali yang disaksikan secara publik gitu ya? Iya. Gitu ya? Iya. Apa Pak ceritanya, Pak? Tentang apa, Pak? Waktu itu saya cerita tentang gaya cerita tradisi Tengku Malim Dewa ya, tapi dengan cara saya adaptasi lagi ceritanya begitu, dengan gaya saya begitu. Kalau tadi kita berbicara mengenai arti hikayat, bahwa hikayat itu adalah seni menyampaikan cerita. Iya. Menurut Pak Agus sendiri, untuk pribadi Pak Agus sendiri, apa sih makna berhikayat buat Pak Agus? Ini pertanyaan gawat juga. Ya, saya udah berhikayat udah cukup lama ya. Ini tahun ke-33 ini. Tahun ke-33 ya. Jadi kalau awal-awalnya saya berhikayat ya sebagai seniman lah, ingin berekspresi lah ya, ingin menonjolkan dirinya, ingin menunjukkan dirinya. Kemudian saya masuk pada periode di mana bercerita untuk istilahnya itu pemberdayaan masyarakat lah ya. Zaman-zaman politik Orde Baru tempo hari begitu. Tapi akhir-akhir ini saya sudah mulai memasuki, saya rasa-rasa
ketika saya bercerita, bukan hanya saya berinteraksi dengan penonton saya, tapi juga saya berinteraksi dengan alam sekitar saya, juga berinteraksi kepada yang Maha Kuasa begitu. Jadi saya udah merasa saat ini saya mulai berhikayat bukan hanya untuk diri saya sendiri, bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga sebagai ibadah saya kepada Sang Pencipta begitu. Itu tahap-tahap yang saya alami saat ini begitu. Wow. Pak Agus asli dan lahir di Aceh. Ya. Tapi akhirnya memutuskan untuk datang, tinggal dan menetap di Jakarta sekarang. Ya. Kapan itu Pak Agus dan apa yang menyebabkan itu? Sehabis saya kuliah ya, saya masuk kuliah IKJ tahun 88. Saya IKJ Pak Agus? Iya, saya jurusan pemeranan ya. Oh. Nah, setelah saya selesai kuliah, saya berpikir nih saya mau ngapain, mau masuk dunia acting yang seperti apa, kira-kira begitu ya. Saya teringat ada satu seni tradisi di kampung saya yang, wah ini paten kali nih kalau saya kembangkan begitu. Akhirnya saya putusin, saya balik ke kampung, saya belajar lagi, kemudian saya balik lagi ke Jakarta begitu. Nah, apa yang menyebabkan saya bertahan di Jakarta ya seniman lah ya, keinginan untuk ekspresinya itu diterima oleh masyarakat luas. Ya. Itulah yang mendasari saya bertahan di Jakarta. Jadi dari 88 sampai sekarang? Iya. Wow. Jadi Pak Agus ini tidak hanya berhikayat di dalam negeri, tapi juga sampai kemana-mana, sampai luar negeri? Sampai kemana-mana. Paling jauh sampai mana Pak Agus? Paling jauh kemana saya ya? Kok dari Indonesia paling jauh mana tuh kira-kira ya? Saya ke Amerika pernah, Yunani paling jauh barangkali ya. Kalau dari Indonesia ya, ke Yunani saya juga pernah. Jadi kalau untuk bercerita berhikayat di luar negeri ini, Bapak selalu didampingi translator? Ya tergantung, kalau misalnya seperti di Cina ya, seperti di Jepang ada translatornya. Di Cina lucu lagi. Akhirnya saya berhikayat tanpa bahasa sama sekali kan. Oh, wow. Hanya visual-visual saja dengan tapi penontonnya juga saya lihat duduk. Dan translatornya ikut berirama juga berirama ya? Juga ya, karena sudah berapa kali kan kalau kita bercerita bisa sampai 3 hari begitu ya. Akhirnya bisa mengikut juga irama saya begitu. Wow. Ada tempat berkesan lain nggak Pak Agus? Yang paling benar-benar berkesan buat Pak Agus? Itu yang bekas tsunami di Jepang itu, apa nama lokasinya saya lupa. Yang tidak jauh dari reaktor nuklir itu. Reaktor nuklir, oke. Nah itu kampungnya sepi, tidak ada orang. Semua orang udah pada pindah. Yang tinggal adalah orang-orang tua. Ya. Orang-orang tua yang nggak mau pindah ya. Nah saya Fukushima bukan? Fukushima betul. Fukushima. Nah saya mainlah di sebuah gedung teater kecilnya. Yang datang tuh orang-orang tua semua. Begitu saya, ini pakai bahasa Indonesia saya, jadi ada ceritanya yang saya bacakan, kemudian diterjemahkan oleh Ibu Yoko waktu itu ya. Nah ketika saya bercerita saya menangis begitu. Saya lihat juga penonton juga menangis penonton. Saya juga menangis. Halaman itu sampai setengah kelewat karena saking itunya ya. Saya menangis, penonton juga menangis. Wow. Lucu banget itu. Apa itu yang diceritakan Pak Agus kalau boleh tahu? Memang saya cerita mengenai tsunami di Aceh ya. Ceritanya itu Semong judulnya ya. Tentang bagaimana masyarakat Aceh Pulau Semelu selamat pada peristiwa tsunami 2004 karena mereka mereka masih memelihara seni tradisi Semong itu. Jadi ketika gempa itu terjadi, orang Pulau Semelu ingat kalau gempa habis, setelah gempa kemudian air laut surut, itu ada teks tradisinya itu dalam bahasa Pulau Semelu ya. Kalau sudah gempa kemudian air laut surut, itu tidak ada cerita, cabut segera ke gunung begitu. Nah mereka percaya pada tradisi itu. Begitu gempa dilihat laut surut, semuanya lari, mereka selamat. Nah, kisah itu yang saya ceritain begitu. Motivasi pribadi dari Pak Agus, apakah ada tujuan khusus yang Pak Agus ingin capai gitu ya dalam berhikayat ke masyarakat gitu kan? Motivasi apa sih yang Pak Agus miliki? Kalau saya sebetulnya sederhana aja ya, ingin memperkaya imajinasi
anak bangsa begitu, ingin memperkaya imajinasi umat manusia, itu saja begitu, supaya kita saling enak berkomunikasi, bisa saling kenal satu sama lain, tidak berkonflik satu sama lain, begitu. Hidup kita saling bersahabat, itu hanya kalau kita terbuka secara imajinasi begitu. Wow. Itu saja. Untuk pribadi Pak Agus sendiri, kepuasan seperti apa yang Pak Agus kira-kira dapatkan dalam keberhasilan-keberhasilan yang sudah melampaui 1000 kali berhikayat ini? Sebetulnya kalau kepuasan itu sederhana aja ya, penonton senang, saya juga senang. Sudah begitu. pasti itu ya, iya. Kalau seniman pasti Pak Agus. Iya, penonton senang, bahagia, saya juga bahagia gitu. Kadang-kadang ketemu orang yang pernah menonton saya udah lama, saya nonton Bapak cerita begini-gini, itu kita senang begitu. Kalau saya ke daerah tuh, saya misalnya beli sesuatu di warung, tuh tukang warung, wah kayak suaranya nih saya kenal nih, begitu. Orangnya nggak kenal tapi suaranya begitu. Wah ini kan Bapak yang di TV itu kan, begitu. Orang lebih kenal suara saya begitu. Iya, iya. Dan itu merupakan suatu kebanggaan ketika Pak Agus datang ke sana, orang familiar terhadap suara Pak Agus. Betul, betul. Banyak anak muda yang mungkin tidak tahu atau tidak paham bahwa seni berhikayat ini ada. Saya sendiri sebetulnya tidak paham kalau nggak ketemu Pak Agus sekarang ini gitu kan. Menurut Pak Agus seperti apa kondisinya saat ini? Apakah banyak penerus-penerus Pak Agus nantinya, anak-anak muda yang menikmati seni ini? Nah, karena saya juga katakanlah sering muncul di televisi ya, sehingga sudah banyak yang menonton. Dan itu juga memberikan inspirasi bagi anak-anak muda yang baru ya. Di Aceh juga ada sekarang pengikut-pengikut atau penerus-penerus seni tradisi ini. Baik yang mulai mengembangkan secara tradisi sendiri, maupun juga yang mulai mengembangkan dengan cara-cara yang baru begitu. Kalau anak-anak muda sekarang mau menikmati pagelaran dari Pak Agus, sekarang medianya seperti apa Pak Agus berarti? Nah, selama corona ya kita lewat media online lah sekarang kan, lewat online. Zoom ya. Berarti Pak Agus ada juga sosial media begitu, ada juga? Ada juga. Saya selama corona kemarin saya bisa dibilang hampir sore sama malam itu ada saja pertunjukan Zooming. Entah dari kampung mana-mana ada aja yang menghubungi saya. Pakai Zoom gitu ya? Mereka nonton Zoom. Bareng begitu? Nonton bareng. Wow. Gimana sensasinya? Pasti kan beda kan antara pertunjukan langsung dengan lewat Zoom? Memang nggak enak ya. Beda ya? Beda, nggak enak. Nontonnya juga kecil di layar, cuman berapa senti itu ya kan? Ya. Reaksinya juga nggak langsung Reaksinya juga juga nggak enak. Tapi ya memang kondisi saat itu dan saat inilah ya. Kita akan mencari cara supaya tetap bisa menghibur diri atau bisa tetap berinteraksi begitu ya melalui media online lah begitu. Pak Agus ada sosial media atau ada YouTube gitu nggak sih Pak Agus? Ada, saya juga. Semua ada walaupun nggak berkembang tapi ada. Tapi ada semua. Ada. Nanti boleh kita catat, kita cantumkan di bawah. Boleh. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berinteraksi langsung dengan Pak Agus kan bisa lewat sosial media itu gitu kan? Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau mau ada yang belajar Pak Agus untuk menjadi penerus-penerus seperti Pak Agus ini, gimana sih cara yang paling tepat? Saya sebetulnya selama berapa tahun ya, puluhan tahun, lebih banyak mendatangi, berkunjung ya, melatih selama seminggu, ada yang bisa selama sebulan begitu. Ada yang saya latih ada melalui sponsor begitu, tapi kadang-kadang ada juga saya yang datang sendiri begitu kan. Saya pengen daerah ini nih, saya datangin begitu. Ya saya pengen ada sebuah sekolah atau lembaga pendidikan lah yang pengen saya buat sebelum tutup umur saya kan, untuk mengembangkan seni bercerita Nusantara begitu. Itu cita-cita saya begitu. Itu harapan Pak Agus. Harapan saya. Baik. Harus sekolah lagi tapi saya. Oh gitu. Harus maksudnya untuk menjadi seorang trainer harus ada sekolahnya lagi. Harus sekolah lagi begitu ya. Dengan gelar akademik yang lebih tinggi lah kira-kira begitu. Oke. Saya boleh tahu Pak Agus apa sih gelar akademiknya untuk saya sarjana seni ya. Tapi kan kurang lah kalau untuk mendirikan. Saya paling nggak harus gelarnya master lah saya kira ya. Master of Art berarti ya? Iya. Wow. Ya kita doakan semoga Pak Agus sukses dan bisa mencapai cita-citanya dalam waktu dekat. Amin. Harapannya Pak Agus ya. Ya terima kasih sekali lagi
Pak Agus, kita sudah diberikan kesempatan ngobrol bersama-sama dengan Pak Agus. Ya. Kita pingin dengar nanti Pak Agus dalam berhikayat seperti apa. Ya. Terutama nanti juga kita akan visit panti asuhan juga setelah ini untuk bisa bercerita bersama teman-teman di panti asuhan. Ya. Nanti kita dengarkan setelah ini. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Senang bertemu Pak Agus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini, di malam ini. Ada satu cerita, siapa tahu soal tsunami. Ada yang tahu tsunami nggak? Tahu. Nah, di malam ini saya akan cerita soal tsunami. Pinter. Kita mulai dari pada suatu pagi yang cerah. Tung tung pagi hari Minggu yang cerah, ada seorang anak namanya si Midun. Nah, Midun baru saja bangun dari tidurnya. Ini tempat tidurnya. Wah, kelihatan tempat tidurnya? Si Midun baru bangun dari tempat tidurnya. Langsung dia membuka jendela rumah. Mau tahu bagaimana si Midun orangnya? Ini dia orangnya. Teng gedeng deng gedeng deng. Ini si Midun. Ganteng kan orangnya kan? Nah. Penuh dengan mimpi dan inspirasi, kisah obrol obsesi Agus Nur Amal alias PM Toh menjadi bukti bahwa masih terdapatnya orang-orang baik yang memiliki obsesi mulia bagi bangsa. PM Toh percaya bahwa bangsa yang kuat lahir dari anak bangsa yang memiliki pengetahuan sejarah dan apresiasi besar terhadap seni budaya Indonesia. Setiap hikayat yang ia pentaskan selalu ia lakukan dengan sepenuh hati, tanpa memandang siapa yang menonton dan apa imbalan yang akan ia dapatkan. Sebab tujuan mulianya dalam berhikayat tak lain ialah untuk beribadah, serta melestarikan tradisi dan budaya Aceh, agar eksistensi hikayat dapat terus hidup meski dirinya kelak sudah tidak ada lagi di dunia. Terima kasih Agus Nur Amal, mimpimu akan terus menginspirasi kami.